Gimana nih kabarnya? Pasti baik semua kan? Dan sekarang kita akan kembali memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan sekarang kita berdoa dulu ya. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih bisa berkumpul secara online. Tuhan berkati, Tuhan urapi kami. Berkati Tante Om yang akan menyanyikan lagu untuk kami semua. Dan kami akan menyerahkan namamu dan memuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Haleluya. Amin. Bye-bye. Wah, ada Tante Gaby tuh. Serius banget main HP-nya. Mending Om Yosua kagetin. Tante Gaby. Aduh, Om Yosua kagetin aja. Maaf Tante Gaby. Lagian Om Yosua lihat Tante Gaby serius banget main HP-nya. Iya, Tante Gaby lagi serius main HP. Om Yosua kagetin. Ya udah Tante, maaf Tante. Gak boleh marah-marah dong Tante. Karena anak-anak Tuhan gak boleh marah Tante. Anak Tuhan itu harus sabar. Gak suka marah-marah Tante. Mending daripada marah-marah Tante, kita memuji Tuhan bersama-sama teman-teman Alkids. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lagi ya, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, gitu Tante. Kasih itu gak pernah marah-marah Tante, gak suka marah-marah. Kasih itu sabar. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Tante tahu gak kasih Yesus itu? Kasih Yesus itu indah. Nah, kasih Yesus itu indah, benar sekali Tante. Yeay. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dan lebih indah dari bunga di padang. Iya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh
Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Ikut gerakan Om dan Tante ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, haleluya, puji Tuhan. Kasih Yesus lebih indah dari apapun. Kasih Yesus juga ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan mau mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita nyatakan kalau kita mengasihi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagi katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia, ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba
cinta kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan, kami sungguh mencintai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu diisi lagi oleh firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk kami boleh menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, yeay, ketemu lagi, puji Tuhan. Bagaimana kabar adik-adik sepanjang minggu ini? Ya, saya percaya adik-adik pasti dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, firman Tuhan hari ini akan luar biasa seperti minggu-minggu sebelumnya. Nah, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, mata kita, fokus hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik, siapkan Alkitab adik-adik tentunya. Oh iya, siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Firman Tuhan minggu lalu juga luar biasa sekali. Ya, Tuhan memberikan perumpamaan. Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita menjadi anak-anak yang suka menolong. Jadi anak-anak yang memiliki belas kasihan, tidak pilih-pilih menolong orang. Nah, aktivitas minggu lalu, nih kemarin dikasih ada kolom tangan yang membantu. Nah, ada saya membantu papa mama, saya membantu membereskan barang, saya berbagi mainan dengan barang bersama anggota keluarga. Siapa adik-adik yang sudah mengerjakan, bukan sekedar diisi ya, bukan sekedar diwarnain, bukan sekedar ditandai, tapi benar-benar adik-adik membantu orang tua, membantu kakak, membantu adik, mau share mainan, mau share makanan dengan anggota keluarga adik-adik. Ya, tapi saya percaya adik-adik semuanya pasti sudah melakukannya. Bukan hanya karena aktivitas ini aja ya adik-adik mengerjakannya, tapi mari itu menjadi habit kita, menjadi kesenangan kita untuk membantu, kesenangan kita untuk menolong, kesenangan kita untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan. Nah adik-adik, tante saya mau tanya, kalau seorang pekebun itu kerjanya di mana ya? Ya, pekebun pasti akan bekerja di kebun. Kalau seorang yang bekerja di sawah disebut petani. Nah,
Kalau adik-adik tahu nggak, gembala itu apa ya? Seorang gembala itu apa sih? Apakah dia juga bekerja di kebun? Apakah dia bekerja di kapal laut? Apakah dia bekerja di kolam-kolam ikan? Ya, nanti saya kasih clue-nya ya. Seorang gembala itu dia akan memimpin satu kawanan binatang. Dia akan membimbing satu kawanan hewan yang sangat banyak. Tapi nggak sangat banyak juga ya, ada juga yang bisa 10, 15, 20, bahkan ada yang sampai 200, ada yang sampai 500, 700. Dia akan menggiring hewan-hewannya, kawanan hewannya. Ada yang tahu apakah seorang gembala dia membimbing kawanan hewan yang besar atau kecil ya? Apakah hewannya singa? Tetot. Apakah hewannya anjing? Kuk, 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 kuk. Bukan juga. Iya, bukan. Terus apa ya? Gembala itu dia biasanya membimbing, mengarahkan hewan apa? Apakah hewan domba? Ya, seorang gembala biasanya akan menggiring, dia akan membimbing kawanan domba yang sangat banyak. Ada juga yang gak terlalu banyak. Nah, hari ini pun kita akan belajar dari seorang gembala, bagaimana sikap gembala, bagaimana pekerjaan gembala yang dilakukan seorang gembala itu kepada domba-dombanya. Kira-kira apa saja yang dilakukan ya? Nah, firman Tuhan hari ini terdapat dalam Mazmur 23. Ya adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita membuka Alkitab kita, tetapi adik-adik yang belum bisa, nanti akan dibantu oleh papa mama ya. Mazmur 23. Perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Kita lihat ayat yang pertama ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, puji Tuhan. Nah, Mazmur 23 ini ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud itu menggambarkan dirinya, dia adalah seekor domba. Dan Tuhan adalah seorang gembala yang sangat agung, gembala yang sangat baik. Nah, Raja Daud ini menuliskan berdasarkan pengalamannya dia loh ya. Bukan karena cerita temannya, bukan karena cerita saudaranya, bagaimana pengalaman prajurit-prajuritnya, tidak. Tetapi pengalaman pribadinya bersama Tuhan. Nah, Mazmur 23 ini dituliskan bahwa dia merasa dia ini seorang domba yang sangat dipelihara oleh gembalanya yang baik. Nah, dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sehingga domba-domba itu tahu bahwa sang gembala akan memenuhi segala keperluannya. Dan akan diberikan yang terbaik oleh gembalanya. Dia akan cukup makan, dia akan cukup untuk minum, dia akan cukup tempat untuk beristirahat, tempat untuk bersantai. Ya, dia tahu bahwa gembala ini akan mencukupi semua kebutuhannya. Nah, ayat yang kedua kita lihat. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Wow, puji Tuhan. Sang gembala pasti akan membaringkan atau akan membawa, sang gembala akan menggiring kawanan dombanya ke tempat yang padang yang luas, rumputnya yang hijau, rumputnya yang segar, rumputnya yang sehat. Apakah seorang gembala akan membawa domba-dombanya ke tempat rumput yang sudah mulai tipis atau rumput-rumput yang sudah mulai coklat-coklat? Tidak. Nah, gembala ini akan menggiring dombanya ke tempat yang luas, ke tempat padang rumput yang
hijau sekali, yang segar, yang sejuk. Nah, untuk domba-dombanya dapat domba-dombanya dapat makan dengan enak, dapat makan dengan nyenyak, terpenuhi kebutuhan dombanya itu, kebutuhan domba-dombanya. Nah, juga dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, sang gembala juga akan membimbing, akan membawa domba-dombanya ke aliran air yang tenang. Gak mungkin akan dibawa ke pantai yang ombaknya besar, atau dibawa ke sungai yang sedang arusnya deras. Tidak, akan dibawa ke air yang tenang sehingga dombanya itu dapat minum dengan enak, dapat minum dengan nyaman, dapat minum memuaskan dahaganya, memenuhi kebutuhan tubuh domba itu. Sehingga domba-domba itu menjadi domba-domba yang sehat, domba-domba yang kuat, bulu-bulunya bagus. Apalagi ya yang dilakukan oleh gembala ini? Apalagi kira-kira? Yuk kita lihat dalam ayat yang ketiga. Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gembala juga akan menyegarkan menyegarkan jiwa para domba-dombanya. Dia akan memberikan kasih sayang. Sang gembala akan menyayanginya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh sukarela. Karena domba-domba itu bisa tahu mana gembala yang benar-benar menyayanginya, gembala yang benar-benar merawatnya, atau gembala yang sembarangan saja merawat. Tidak, tapi gembala ini membuat tenang para domba-dombanya, meyakinkan para domba-dombanya bahwa dia adalah gembala yang baik, mengurusnya dengan baik. Ataupun tidak menutup kemungkinan gembala ini bisa loh tahu nama-nama para domba-dombanya satu-satu. Hebat ya. Dan juga sang gembala akan membawa ke jalan yang benar, akan membawa ke jalan yang layak untuk dilewati. Apakah gembala ini akan melewati jalan yang sukar? Apakah gembala ini akan membawa domba-dombanya ke jalan yang banyak lumpur-lumpurnya sehingga mereka sukar jalan? Tidak. Gembala ini akan membawa ke jalan yang benar, akan menuntun ke jalan yang benar. Wow, puji Tuhan ya, luar biasa gembala itu. Kalau gembala yang di dunia aja begitu baik, apalagi gembala kita, yaitu Tuhan. Terus yuk kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat kita lihat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Wow. Domba-domba percaya kepada gembalanya, bahwa gembalanya akan ada untuk dia terus sekalipun kondisi cuaca yang sangat buruk. Mungkin sedang angin yang besar, mungkin sedang hujan yang deras, atau guntur, suara guntur yang sangat menakutkan. Ataupun mereka harus melewati jalan yang sukar, untuk dilewati. Gembala ini tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Bahkan sang gembala ini akan menolong. Sang gembala akan menolong domba-dombanya untuk melewati jalan yang sukar, untuk melewati suasana, melewati cuaca yang tidak bagus. Dan juga dalam keadaan bahaya pun sang gembala akan tetap menjaga, berada dengan domba-dombanya. Meskipun tidak memiliki perlengkapan yang canggih, dalam kondisi bahaya pun dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun perlengkapan yang sederhana, tetapi gembala ini totalitas melindungi domba-dombanya. Sehingga domba-domba ini merasa aman. Dikatakan, itulah yang menghibur aku. Mereka yakin, mereka tidak takut. Yuk kita lihat lagi ayat yang ke-5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak.
pialaku penuh melimpah. Puji Tuhan. Sang Gembala yang agung ini, Sang Gembala akan menyediakan, akan memenuhi semua keperluan para domba-dombanya. Terlebih lagi Tuhan kita. Tuhan juga akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Kebutuhan Tante Sesa, kebutuhan adik-adik, mama, papa. Bahkan dikatakan Ia akan menyediakan hidangan bagiku. Wow. Kita tidak akan kekurangan kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Dia akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dan Sang Gembala juga akan mengurapi kita. Sang Gembala mengurapi domba-dombanya dan memperlengkapi dengan kuasanya. Supaya para domba-domba itu tidak takut. Dan kita, anak-anak Tuhan, kita bisa berani, kita bisa kuat melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang yakin. Dan kita semakin percaya kepada Tuhan. Adik-adik mau terus percaya kepada Tuhan? Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-6 kita lihat. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Nah, Sang Gembala ini akan terus ada untuk domba-dombanya. Nah, di sini dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Nah, tadi kan Tante Sesa bilang di awal, Raja Daud menggambarkan dirinya adalah sebagai domba dan Tuhan adalah gembala. Dan itu benar adik-adik. Kalau kita mau terus hidup bersama dengan Tuhan dan kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan, dikatakan ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Wow, akan terus berjalan bersama dengan kita, akan ada di depan, belakang, kiri kanan kita, akan mengikuti langkah-langkah kita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan memperlengkapi kehidupan kita sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik. Sehingga kita tahu kita harus berbuat apa adik-adik. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan berarti akan tinggal di gereja ya, tidak adik-adik. Tetapi kita akan terus percaya kepada Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan terus menyembah Tuhan. Kita gak akan bosan ibadah. Kita gak akan bosan memuji Tuhan. Karena kita tahu siapa yang memimpin hidup kita. Nah adik-adik, hebat ya Tuhan kita ya. Luar biasa. Raja Daud merasa bahwa Tuhan gembala yang baik yang selalu membimbingnya. Dan juga tentunya Tuhan juga ada buat kita. Tuhan akan terus membimbing hidup kita. Bahkan Sang Gembala ini bukan hanya seorang gembala. Tetapi dia akan menjadi seorang sahabat. Wow, seorang sahabat yang akan selalu ada untuk kita. Sahabat yang akan selalu menghibur kita. Nah adik-adik, apa sih yang kita pelajari dari Mazmur 23 ini? Tadi Tante Sesa katakan bahwa gembala ini dalam Mazmur 23 ini menggambarkan adalah Tuhan. Tuhan bukan hanya seorang gembala yang baik, yang membimbing kita, yang membawa kita ke tempat-tempat yang enak, ke tempat yang sejuk, ke tempat yang kita bisa lewati bahaya. Tidak, tetapi gembala akan menjadi seorang yang sangat dekat dengan kita. Tuhan akan menjadi seorang sahabat yang baik buat kita. Dengan apa caranya? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan tolong aku perlu ini. Tuhan biar juga kiranya memberkati papa mama. Kita berdoa, kita mengatakan kepada Tuhan. Karena dia seorang sahabat, dia mau mendengar setiap cerita kita. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan dalam Mazmur 23 ini yang tadi kita lihat. Hal yang dilakukan Tuhan
kepada kita umat-umatnya adalah Tuhan memenuhi semua keperluan kita, amin. Memenuhi keperluan jasmani kita, rohani kita, bahkan masa depan kita. Dan juga Tuhan melindungi kita dan menjaga kita dimanapun kita berada. Sekalipun kita dalam bahaya, Tuhan ada bersama dengan kita adik-adik. Dan Tuhan akan memimpin kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang benar. Hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan membuat kita menjadi anak yang diberkati. Tuhan akan membawa kita menjadi anak-anak yang senang, anak-anak yang disenangi oleh orang-orang sekitar kita. Dan kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu menyertai kita, amin. Hanya Tuhan yang bisa memberikan itu, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang benar, sehingga kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam hidup ini, adik-adik. Adik-adik mau terus percaya sama Tuhan? Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Tuhan sangat memperhatikan kita setiap waktu dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Mari adik-adik kita terus percaya kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan ya mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Adik-adik pasti akan terus diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ayat hafalan minggu ini. Ayo kita lihat dalam Mazmur 23 ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ingat ya, Mazmur 23 ayat yang kedua. Lagi. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Puji Tuhan. Jadi, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan akan selalu memperhatikan kehidupan kita. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sungguh kami sangat bersuka cita. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan domba-domba-Mu. Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang selalu mengasihi Tuhan, yang selalu berdoa kepada Tuhan, yang selalu memuji Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu terus hidup dalam hidup kami Tuhan. Dan membimbing kami, membawa kami menjadi anak-anak yang semakin cinta akan Tuhan. Akan membawa kami semakin anak-anak yang bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hidup ini sampai hari ini kami masih bisa bernafas. Kami bisa makan. Kami sehat semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Masa depan kami, sekolah kami. Kami percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik. Dan kami berdoa buat papa mama kami. Biar Engkau Tuhan yang terus memberkati kesehatan, pekerjaan, usaha orang tua kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba-Mu, biarlah Engkau terus memberikan hikmat, urapan yang dari Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk gereja lokal kami, GPD Alpha Omega, biar Engkau terus mengurapi, Engkau terus menyertai pelayanan, Engkau yang memberkati. Dan juga kami berdoa untuk pelayanan AO Kids, Engkau yang turun tangan dalam pelayanan AO Kids ini Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami berdoa untuk bangsa Indonesia, kami percaya semuanya ini, pandemik ini akan berlalu. Kami mau hanya terus berserah, kami mau hanya terus berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.